Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 kelas akuntansi B akan memaparkan materi mengenai sistem pengolahan transaksi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arumsari. Perkenalkan, nama saya Arumsari dari kelas akuntansi B dengan NIM 3403180051. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau dengan kata lain Transaction Processing System atau bisa juga disingkat dengan TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam suatu organisasi. Tugas utama dari TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lainnya dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Pengumpulan data. Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah saat perusahaan menyediakan produk dan jasa lingkungan, setiap tindakan dijelaskan oleh catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, maka disebut transaksi. Karena itu timbullah istilah pengolahan transaksi. Sistem pengolahan data, pengumpulan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua, manipulasi data. Yang dimaksud dengan manipulasi data adalah data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Ada beberapa tugas dari manipulasi data. Yang pertama, klasifikasi. Data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan, dan sebagainya. Yang kedua, sortir. Data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data, misalnya disortir melalui abjad nama, menurut urutan nomor induk, dan sebagainya. Yang ketiga, perhitungan. Melakukan operasi aritmetika terhadap elemen tertentu, misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya atau menghitung jumlah hutang pelanggan dan sebagainya. Yang keempat, pengikhtisaran. Melakukan peringkasan data atau summary seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Adapun penyimpanan data, yang dimaksud dengan penyimpanan data di sini adalah data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang keempat, penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Adapun karakteristik dari sistem pengolahan transaksi, yang pertama, volume data yang diproses relatif lebih sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu sangat besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang bisa diproses dalam jangka yang sangat singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarnya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data biasanya dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran terstruktur. Data diinformasikan menurut suatu standar. Yang kedelapan, komputasi tidak terlalu rumit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Yulia. Untuk rekan saya persilakan. Terima kasih kepada Arumsari. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 3403180036. Komponen sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4, yaitu 1. Input atau masukan. Dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, spill penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data, dan pengotorisasian operasi departemen, menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil. Menyediakan berkas permanen untuk analisis masa yang akan datang jika dokumen tersebut dipelihara. 2. Processing atau pengolahan. Mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan, sedangkan register untuk mencatat tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi. 3. Storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data, baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi.
Dan yang keempat yaitu output atau keluaran. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Informasi keluaran biasanya disajikan dari salah satu 3 bentuk yaitu antara dokumen, laporan, dan respon pertanyaan. Jenis-jenis proses transaksi. 1. Pemrosesan tumpuk atau batch processing. Data ditumpuk terlebih dahulu dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Contohnya, data dikumpulkan antara jam 8.00 sampai dengan jam 12.00, kemudian diproses mulai jam 14.00 sampai jam 17.00. 2. Pemrosesan seketika atau online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi pada online processing adalah antrian data untuk menunggu giliran. Contohnya, pada pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. 3. Real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu yang sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contohnya yaitu pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. 4. Pemrosesan hibrid atau inline. Perpaduan antara batch dan online. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale di mana langsung dilakukan pada saat itu. Tetapi, pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10.00 malam. Perbedaan pemrosesan batch dan online. Terdapat 3 karakteristik. 1. Pemrosesan transaksi. Pada batch processing, data transaksi direkam, dikumpulkan, diurutkan, dan diproses secara periodik. Sedangkan pada online processing, transaksi diproses seketika. Yang kedua yaitu pemutakhiran berkas. Pada batch processing yaitu ketika tumpukan diproses, sedangkan pada online processing saat transaksi diproses. Yang ketiga yaitu waktu tanggapan. Pada batch processing yaitu beberapa jam atau hari setelah tumpukan dikirim atau diproses. Sedangkan pada online processing yaitu beberapa detik setelah transaksi diproses. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi mengenai sistem pengolahan transaksi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.